Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Halo Kakak Mikana, selamat malam. Ya, selamat malam saudaraku. Tolong buka kamera. Oh, belum bisa ya. Belum bisa Kak Mikana. Oke. Silakan, pertanyaannya apa? Gini Kak Mikana, tolong dijelaskan sih di Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 aja dulu. Yohanes 14 di ayat 15 sampai 17 aja dulu. Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 dimulai dari 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, apa yang mau ditanyakan saudaraku? Nah, tujuan dari ayat itu yang maksudnya gimana? Gimana? Iya, tujuan ayat ini adalah bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus di dalam namanya untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, ya. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus berjanji di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman, sementara dia sudah kembali ke kerajaan surganya? Yaitu dengan mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Makanya kalau kita baca, ya. Gini Kak Mikana tinggi, sebentar. Tolong pelan-pelan bacanya. Tapi itu nggak mengarahnya ke Roh Kudus loh, Kak Mikana. Coba dibaca pelan-pelan dari ayat yang pertama dari 15 itu Kak Ibar. Loh, kok kamu sendiri yang bilang? Kamu udah baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 21? Itu 31 sudah. Merujuk kemana itu Kak Mikana? Roh Kudus, makanya kita baca lagi Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Udah jelas? Jadi Tuhan menyatakan dia akan mengutus, yaitu penolong yang lain, Roh kebenaran. Nah, dijelaskan lagi sama Tuhan Yesus, siapa itu penghibur? Yaitu di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi penolong itu adalah Roh kebenaran, penghibur, dan juga dia adalah Roh Kudus. Sama itu. Karena Roh Kudus itu yang mengajarkan kita segala sesuatu, apa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada rasul-rasulnya. Dan Roh Kudus juga yang bisa membuat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus juga yang memberikan kita penghiburan, kekuatan, dan memuliakan Tuhan Yesus. Makanya, jikalau di dalam diri seseorang sudah ada Roh Kudus, dia akan bisa memanggil Yesus itu Tuhan dan Allah. Sesuai dengan firman Tuhan di... Nih, saya bacakan dulu ya. Di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus, brother. Makanya saya bisa mengatakan Yesus itu Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam diriku. Dan semua kalian saudara-saudaraku, ketika kalian menyebut Yesus itu Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus di dalam dirimu. Ya, silakan Trianto. Oke.
Tapi penekanan di ayat itu ada di Yesaya 29 ayat 12 loh, kayak berkana. Hah? Yesaya Penekanan 29. di ayat 12-nya. Penekannya ada di situ loh. Penekanannya di mana? Maksudnya? Di Yesaya 29 ayat 12. Coba kayak berkana buka. Yesaya 29 ayat 12. Iya. Dan kitab itu diberikan kepada orang yang tidak mengetahui kitab dengan mengatakan, aku mohon bacalah ini, dan dia berkata, aku tidak mengetahui kitab. Tetapi aku tidak bisa dirujukan yang tidak bisa orang membaca kan itu. Itu bukan tidak bisa membaca, itu bukan untuk buta huruf, tetapi dia nggak mengerti makna dari kitab itu maksudnya. Enggak. Saya penekanannya, penjelasannya enggak kayak gitu kayak makna. Saya baca terjemahan ILT3. ILT3 ini berdasarkan bahasa asli. Kalau di terjemahan lain memang di situ terjemahannya seperti ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Tetapi kalau terjemahan ILT3, kenapa? Karena ILT3 ini berdasarkan bahasa asli ya, tepat bahasa asli. Dan kitab itu diberikan kepada orang yang tidak mengetahui kitab dengan mengatakan, aku mohon bacalah ini, dan dia berkata, aku tidak mengetahui kitab. Jadi di situ penekanannya bukan untuk yang buta huruf, tetapi dia tidak mengerti dan memahami makna dari kitab itu. Itu maksudnya. Ya oke lah. Nah, kalau memang itu pemahaman kami, karena ya saya bukan pemahaman saya, tapi berdasarkan firman Tuhan ya seperti itu. Makanya ayat ini telah digenapi. Yesaya 29 ayat 12 ini telah digenapi di Matius 15 ayat 8 sampai 9. Kemudian di Markus 7 ayat 6 sampai 7. Sudah digenapi, saudaraku. Ya, siap. Saya nggak bisa membantah sekali itu. Karena kalau saya menyimpulkan, saya kan salah memang. Saya nggak ada berapa hak untuk menyimpulkan di ayat ini. Cuman saya lebih tahu sih artinya, merujuk kemana si ayat itu. Menurutmu merujuk kemana? Ya, boleh saya menyimpulkan? Ya, silakan. Oke. Artinya gini Pak Imakanan, ini kalau sepengetahuan saya sih ya. Artinya Yesus itu mengarahkan umatnya, pengikutnya itu untuk masuk Islam semua. Artinya begitu loh ayat di ayat ini. Hah? Mengarahkan untuk masuk Islam? Ya, coba lagi nih kami, karena kita baca pelan-pelan, kita kosongkan dulu hati kita sebentar aja. Dari kosongkan sebentar aja. Iya. Arti dari ayat itu mengarahkan kemana gitu loh. Itu kan perkataan Yesus lah itu. Iya. Iya kan? Penekanannya kan ada di Yesaya 29 ayat 12. Nah, artinya siapa yang nggak bisa membaca? Kan itu. Mungkin semua umat tahu bahwa Rasulullah Nabi saya itu orangnya nggak bisa membaca kan itu. Artinya yang penolong lain itu kan hanya Rasulullah. Paulus jago membaca, dia pintar kan itu tuh. Penekannya Yesaya kan itu. Tetapi itu kan kalau omongannya kami karena seperti itu, saya juga nggak masalah ini sih. Cuman itu hanya penyimpulan saya. Oke. Kalau kamu mengarahkan firman Tuhan ini untuk nabimu, kamu harus konsisten ya. Konsisten ya saudaraku ya. Jadi jangan hanya Yesaya 29 ayat 12 kamu comot, kamu harus sambung ke 16 sampai 16. Iya benar, itu memang dari jadi berarti jadi Yesaya 29 ayat 12 sampai 16 ini untuk kalian, nabimu dan orang Islam. Iya, dari Yohanes 14 bukan, bentar. Yang Yesaya 29 ini ayat 12 sampai 16 ini untuk nabimu. Ya kalau kesimpulan saya seperti itu. Oke. Baik. Jadi di sini kamu mengarahkan supaya kamu menyimpulkan Tuhan Yesus mengarahkan supaya semua orang masuk Islam. Sementara di Yesaya 29 ayat 12 sampai 16 ini kalau kita baca ya,
Baik, kita baca dulu. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Berarti kalian menghafalkan perintah manusia. Sesuai dengan ayat ini bahwa orang-orang ini hanya melafalkan perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Lalu di ayat 14, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang akan melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Jadi, terima kasih kalau kamu, ya, karena kamu sendiri yang mengatakan bahwa Yesaya 29 ayat 12 sampai 16 ini untuk nabimu dan untuk orang seagamamu, maka ya terserah dirimu gitu ya, karena di kesimpulannya di ayat ini, yang pertama di ayat 12 itu untuk buta huruf berarti ya. Yang kedua, bahwa kalian itu melafalkan perintah manusia, bukan perintah Tuhan. Yang di ayat 14 yang ketiga, bahwa kalian itu ya, hikmat orang-orang arif akan hilang. Dan yang ke-15, bahwa kalian akan celaka karena menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan. Dan yang kelima, kalian itu memutarbalikkan segala sesuatu. Itulah kesimpulan dari ayat itu. Itu kepanjangan Kak Bikana penjelasannya itu. Loh, sesuai dengan kesimpulan di ayat ini tadi. Di ayat 12, tadi di ayat 12 kalau kamu pahami itu untuk buta huruf, ya silakan, ya kan? Di ayat 13 kesimpulannya di situ bahwa di sini orang-orang ini melakukan ya perintah manusia yang dihafalkan, bukan perintah Tuhan. Lalu di ayat ke-14-nya, bahwa hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang. Orang-orang arif akan tersembunyi. Ya, ayat 15-nya, bahwa celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Lalu di ayat 16, bahwa kalian memutarbalikkan segala sesuatu. Jadi itu untuk kalian ya. Gimana ya? Gini. Loh, harus konsisten. Tadi kan kamu mengatakan bahwa Yesaya 29 ayat 12 sampai 16 itu untuk nabimu dan orang Islam. Yang saya bilang kamu sendiri yang mengatakan, berarti itulah kalian. Itu kalian ya? Bentar. Yesaya itu kan penekanannya, Bu, ya. Tapi kan kita membacakan mulai dari 15 itu. Itu kan ada merujukan, itu merujuk kemana kan gitu tuh. Dari perkataan Yesus itu kan tujuan dan maksud itu mau kemana? Bentar. Tadi di Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 itu tentang penghibur, ya, penolong, Roh Kudus, Roh kebenaran. Di Yesaya 29 ayat 12 sampai 16 ini tentang orang yang tidak bisa memahami kitab itu, lalu dia melakukan perintah manusia, memutarbalikkan segala sesuatu, dia akan mendapat celaka. Itulah kesimpulan di Yesaya 29 ayat 12 sampai 16. Yesaya 29 ayat 12 sampai 16 tidak ada hubungannya, istilahnya konteksnya udah lain, bukan tidak ada hubungannya, artinya konteksnya, kasusnya sudah lain. Yesaya Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 itu untuk Roh Kudus, Roh penghibur, penolong yang akan diutus Tuhan Yesus di dalam namanya. Nah, kalau di Yesaya 29 ini kasusnya itu tentang bangsa yang buta, bangsa yang bebal, bangsa yang menolak ya perintah Tuhan tetapi melafalkan perintah manusia, bangsa yang memutarbalikkan segala sesuatu, bahwa hikmat mereka akan hilang. Ya silakan saja kalau itu untuk kalian, ya silakan ambil Yesaya 29 ayat 12 sampai 16. Terserah dirimu. Tapi kalau masalah ya Yohanes 14 ayat 15 sampai 16, saya harus luruskan itu untuk Roh Kudus, bahwa Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Good job. Haleluya.
Ya, oke, oke, oke. Ya, terima kasih saudaraku. Ya, terima kasih telah mengkonfirmasi siapa dirimu. God bless you. Terima kasih, God bless you ya. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan memberkatimu ya. Tepuk tangan buat Trianto yang cakep dan manis. Makanya kalau comot ayat itu harus konsisten, jangan sepotong-sepotong kamu ambil asal cocomologi itu namanya. Ya, selamat malam Abdul Syafi'i. Oke, selamat malam dan salam kenal. Ya, salam kenal juga. Tapi tolong buka kamera dulu, saudaraku. Gak bisa. Di bawahnya itu ada simpan atau save, itu diklik. Ya. Ya, mohon maaf sebelumnya ya, karena di sini ya dalam berjudul Yesus adalah Maha Kuasa, ya kan? Iya. Jadi yang saya mau tanyakan, sebelum ada Yesus, karena Yesus apa namanya? Saya tidak memakai Alkitab manapun ya, cuman saya memakai apa yang saya rasa dan juga mungkin sesuai dengan logika semua orang ya. Nah, terus sebelum Yesus, nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Adam dan seterusnya, sebelum ada Yesus itu menyembah siapa? Oke, saudaraku Abdul, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi saya mau jelaskan sama dirimu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Firman. Sang Firman itu Allah itu sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Dan Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat 3. Tuhan Yesus adalah terang manusia, Yohanes 1 ayat 4. Tuhan Yesuslah yang menjadikan dunia, Yohanes 1 ayat 10 sampai 12 ya, 11 ya. Nah, Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia menjadi daging atau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah Sang Firman atau Allah itu sendiri. Itulah yang disembah para nabi di zaman Perjanjian Lama. Yang dikenal namanya adalah Yotevave. Oh, berarti apa namanya? Sebelum Yesus terlahir, Nabi Adam dan seterusnya menyembah yang Sang Firman begitu ya? Iya, Sang Firman itu adalah Yesus itu sendiri, saudaraku. Enggak, kalau apa namanya? Kalau dalam analogi kita kayak gitu kan. Yesus analogimu, kan, terus? Ya, sebelum apa namanya? Yesus sebelum lahir kan udah ada Nabi Adam dan seterusnya kayak gitu kan. Jadi yang sekarang orang umat Kristen yang disembahkan adalah Yesus kayak gitu kan. Jadi sebelum Yesus tercipta kan udah ada umat-umat sebelumnya kayak gitu. Jadi yang gitu yang sangat sebentar dulu, sebentar. Tuhan Yesus itu tidak diciptakan, tetapi Dia Sang Pencipta. Tadi saya sudah kasih dalilnya Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, tapi jadi Yesus, ya, jadi Tuhan Yesus itu yang menciptakan Adam juga. Ya, tapi yang ada nama Yesus maksudnya yang terkenal sebagai Yesus kan setelah nabi-nabi sebelumnya ada kayak gitu. Rasanya nggak masuk kayak gitu kan? Ya, nabi-nabi sebelumnya itu nabi-nabinya Tuhan Yesus, saudaraku. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berfirman di Matius 23 ayat 34. Oh, berarti Tuhan Yesus punya nabi juga ya kalau gitu? Makanya saya bacakan dalilnya nih, saudaraku. Matius 23 ayat 34. Silahkan cek teman-teman ya, apakah saya berdusta atau tidak. Tuhan Yesus bersabda, Aku mengutus nabi-nabi, para ahli kitab dan orang-orang bijaksana. Nah, siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus? Nabi-nabinya yang mana? Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Samuel, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, dan semua nabi-nabi di Israel, saudaraku. Karena Tuhan Yesus kan Sang Firman, Yotevave Elohim itu sendiri. Jadi,
Iya, Allah ini sangat mudah dipahami, saudaraku. Allah itu sendiri pencipta langit dan bumi itu yang datang ke dunia. Mudah kan dipahami? Ya. Ah. Berarti kesimpulannya gini ya. Berarti sebelum Yesus terkenal sebagai nama Yesus ya, apa namanya? Ya, umat sebelumnya menyembah Sang Firman gitu aja ya. Ya, karena Sang Firman adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sang Firman itu maksudnya yang berfirman, yang pemilik firman, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu sendiri, saudaraku. Jadi coba bayangin. Oh, Allah itu sendiri yang datang jadi manusia. Mudah sekali dipahami. Sangat simpel, saudaraku. Gak perlu kita mutar-mutar ke sana sini bingung linglung, gak usah. Ya. Di otak kita ini langsung tertancap. Penekanannya adalah, oh Allah itu yang datang menjadi manusia. Langsung paham, ya berarti dialah yang mengutus nabi-nabi. Gampang kan? Haleluya. Betul kan Abdul? Betul nggak? Ya. Betul nggak betul sih? Iya, betul dong. Betul nggak betul sih? Kok betul nggak betul sih? Gimana sih, kan Allah itu kan maha kuasa. Ya tentu saja bisa datang ke dunia loh. Kan dia maha kuasa. Datang ke dunia menyerupai. Dia datang dengan tubuh dan wajahnya sendiri. Karena apa? Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 sampai 28, inilah kenapa Alkitab itu sangat luar biasa, Abdul. Sempurna dan sangat lengkap. Karena apa? Alkitab bisa menjelaskan kenapa manusia ini adalah ciptaan yang paling indah, paling mulia, dan paling berakal di antara semua ciptaan. Kenapa? Jawabannya adalah, Abdul, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi wajah-wajah kita yang cakep dan manis ini menyerupai wajah Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus yang menyerupai wajah kita. Gitu, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus itu, dia adalah roh yang berkuasa, dia adalah terang yang tak terhampiri, tapi dia bisa datang dalam daging. Makanya dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, saudaraku. Datang dalam daging. Berarti iya, dia bisa menunjukkan diri dalam fisik, dalam materi gitu loh. Berarti dia bisa disebut sebagai manusia juga gitu ya? Dia disebut anak manusia, sebutan. Karena dia datang dalam daging, dia datang merendahkan dirinya. Tetapi sejatinya, sesungguhnya, dia adalah Allah yang berkuasa. Tetapi Allah yang berkuasa itu bisa dia datang dalam fisik. Dia bisa menyatakan diri dalam fisik. Segala sesuatu bisa dilakukan sama dia. Tetapi tetap dalam hal kemuliaan dan kehormatan. Walaupun dia datang dalam daging, mengambil rupa seorang hamba, dia tetap ada dalam kekudusan, keagungan, kemuliaan. Sebab apa? Karakter dan sifat Tuhan Yesus ketika datang pun menjadi anak manusia, dia tetap mulia, agung, dan kudus. Iya, kalau manusia kan suka berbuat dosa, suka berkhianat, suka mengingkari janji. Sebentar tobat, sebentar kumat. Kalau Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus itu tetap mulia, agung, dan kudus suci, saudaraku. Meskipun rokokmu jangan kelihatan, bro. Berarti apa namanya? Oke, enggak dihisap kok, enggak. Iya. Berarti, Tuhan Yesus bisa turun ke dunia juga, seperti anggaplah sekarang kayak gitu kan. Sekarang misal ada apa namanya, dia berkehendak turun ke dunia bisa berupa manusia juga bisa ya. Emang sudah pernah kan datang 2000 tahun yang lalu. Iya. Enggak, maksudnya misal dia berkehendak, maksudnya sekarang misalnya dia berkehendak. Bisa. Berupa manusia kayak gitu. Tapi kan dia tetap sesuai dengan janjinya, dia akan datang kedua kali di hari kiamat. Iya. Kedatangannya itu pasti, saudaraku. Oke, terima kasih. Terima kasih saudaraku Abdul sudah bertanya. Tuhan Kristus mengasihimu dan memberkatimu ya. Tepuk tangan buat Abdul yang cakep dan manis.
Boleh bertanya ya, silakan ya, dikirim aja permintaan ya. Terima kasih juga yang sudah tetap layar. Saudara-saudara sekalian, telah kita saksikan bersama-sama pada video ini ada beberapa pertanyaan tentang nabi-nabi sebelum adanya Yesus itu menyembah siapa? Dan Mihana pun menjawab dan menjelaskan sesuai dengan iman dia sebagai orang Kristen bahwa yang disembah nabi-nabi itu ya Yesus, karena bagi kepercayaan orang Kristen Yesus adalah Tuhan dan nabi-nabi itu adalah nabinya Yesus. Jadi memang kalau bagi orang non-Kristen itu adalah hal yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Tapi sekali lagi, itu adalah iman dan kepercayaan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan. Para penonton memberikan penilaian sendiri tentang ini dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 15-17. Matius 28, lihat perikopnya di ayat 19-20. 1 Korintus 12:3 Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun, yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Yesaya 29:12 Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Matius 15, lihat perikopnya di ayat 8-9. Markus 7, lihat perikopnya di ayat 6-7. Yohanes 1, lihat perikopnya di ayat 1-14. Matius pukul 23.34 Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota.